الله سبحانه وتعالى. اللهم يا من قال بكتاب الله بالله يجعل قلوبها فتاح عليم فتاح عليم فتاح عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا وشرب صبر يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا من رمضان. لا تنهي الثاني ترك المفطر ذاكرا وخانا غير جاهل معذور فلا يبطل صومه إذا أفطر ناسيا أو مكرها أو كان جاهلا معذورا بجهله. الجاهل المعذور هو واحد من اثنين: من نشأ بعيدا عن العلماء ومن كان قريب عهد بالإسلام. إلى آخر ما قال المؤلف. Masih di bab tentang puasa. Memasuki rukun yang kedua adalah tarku mufattir, meninggalkan yang menyebabkan batalnya itu puasa. Baik batal ketika melakukan puasa ataupun batal puasanya sebelum dia melakukan puasa. Artinya itu aslinya sudah tidak sah puasanya. Seperti orang yang mau puasa tapi tidak tahu bahwasanya puasanya ini untuk apa, atau apakah sudah masuk waktu puasa atau tidak. Maka ibadah dengan syak, ibadah dengan syak ataupun ragu itu tidak sah ibadahnya. Contohnya sholat, apakah ini sudah zuhur apa belum, apa sudah subuh atau belum. Lalu dia ibadah padahal dia nggak tahu sudah masuk apa belum waktunya, maka ibadahnya nggak sah. Orang dalam keadaan wudu, saya sudah wudu atau belum, saya ini bersuci atau belum, sudah wudu atau belum. Lalu dia berwudu, wudunya nggak sah. Makanya itu ada yang namanya tahabbukul muqtadi. Harus jelas. Kalau sholat dia nunggu sampai benar-benar yakin. Misalnya sholat subuh, ini para salaf luar biasa. Termasuk al-Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur sahibul Bughyah. Begitu juga al-Imam Muhammad bin Tahir al-Haddad. Beliau kalau sholat subuh itu waktu-waktunya sudah mulai agak-agak terang sedikit ya. Ya mungkin ya kayak di masjid sini mungkin ya. Kayak di masjid ini. Baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Nah, ada yang lain seperti Imam Ali bin Muhammad al-Habashi, Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau itu sholat subuhnya tepat waktunya. Tepat waktunya artinya enggak molor, enggak agak telat atau diakhirkan, enggak. Selama sudah masuk waktunya, yakin sholat sah. Begitu juga puasa. Apakah ini 30 atau 1 Ramadan, 30 atau 1 Ramadan, akhirnya dia ngambil puasa saja, enggak sah puasanya. Itu adalah memang puasanya enggak sah karena masalah waktunya. Adapun ada puasa yang memang batal atau enggak sah puasanya karena melakukan perbuatan yang membatalkan. Dia berpuasa lalu batal. Ada yang memang puasanya enggak sah. Tadi itu seperti contohnya. Lalu rukun ini adalah rukun yang kedua, tarku mufattir, meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali termasuk orang yang keras masalah ibadah harus dengan ilmunya. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marjudatun la tuqbalu. Makanya harus jangan sampai ibadah dalam keadaan tidak faham apa yang dia lakukan.
Yang pertama adalah meninggalkan rukun yang kedua adalah meninggalkan apa yang membatalkan. Dzakiran, ingat. Dan keluar daripada makna zakir yaitu nasi atau lupa. Mukhtaron, artinya mukhtaron apa? Mukhtaron enggak ada bebas. Bisa memilih. Alias tidak ada paksaan. Ada orang dipaksa. Nah, nanti paksaan itu ada syarat-syaratnya juga. Paksaan itu ada persyaratannya. Misalnya bisa menolak. Ada satu orang dipaksa, tapi yang maksa anak kecil. Awas tak puasa ya. Awas tak puasa ya. Awas puasa ya. Makan, harus makan. Tapi yang maksa makan itu anak kecil, itu batal puasanya. Ya. Nah, terus yang memaksa itu bisa mengancam, alias mengancam itu dengan pukulan atau bahkan bisa mengancam jiwa. Maka dia makan, nggak batal puasanya. Ada beberapa itu. Lalu termasuk punya pilihan. Itu terutama bagi seseorang yang dipaksa untuk talak. Untuk talak atau cerai misalnya itu. Dia punya pilihan talak 1, 2, 3. Begitu diancam, ceraikan istrimu. Kalau tidak akan saya pukul atau saya bunuh. Wah, dia langsung saya talak 3. Jatuh talaknya. Masih ada pilihan 1, 2 kok bisa langsung talak 3. Dan berapa itu permasalahan masalah ikrah ya, syurutul ikrah, syarat-syarat daripada paksaan. Lalu kemudian ghaira jahilin ma'dzur, dan bukanlah orang yang membatalkan itu adalah orang yang jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan, yang dimaklumi bahasa kita. Ada bodoh yang enggak dimaklumi sama sekali. Tapi ada kebodohan yang dimaklumi. Ketidaktahuan yang dimaklumi. Fala yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasa seseorang idza aftara nasiyan, jika dia batal karena lupa. Saya pernah ketemu orang sarapan makannya embo-embo lagi. Tambah-tambah lagi. Minum, puas, duduk, la ilaha illallah, saya kan puasa katanya. Wis warek puasa. Dia niat puasa. Siangnya gitu, pas makan siang ikut makan siang, wah selesai kenyang minum, la ilaha illallah puasa. Lah puasanya bagaimana? Sah puasanya. Dulu saya pernah ngajar di Keraksan itu. Ada salah satu ustadz, mungkin dia jarang puasa mungkin ya. Kok subhanallah hari itu dia puasa. Begitu puasa makannya pedas-pedas lagi. Ini puasa ini, dia lupa makannya pedas-pedas. Setelah pas makan pedas-pedas mau minum, diingatkan sama santri. Gak enak ya. Terus kepedesan, mau minum, santri ngomong, Ustaz kan tadi puasa Ustaz. La ilaha illallah. Ya, terus kadung kepedesan diilikno. Ya. Nanti ada permasalahan masalah mengingatkan orang yang lupa itu nanti ya. Mengingatkan orang yang lupa. Ada yang mengatakan boleh diingatkan, ada yang mengatakan tidak usah diingatkan, dianjurkan enggak usah diingatkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau ada orang puasa makan, wah enak dia. Ingatkannya nanti aja, selesai minum semuanya selesai, kan lak poso. Aja pas tengah-tengah ape ngelek, lu kan lak poso, sekalian batal itu nanti. Mukroh dipaksa. Au jahilan ma'dzuran, ataupun ketidaktahuan yang ma'dzur, yang dimaklumi atau diuzurkan. Al jahilul ma'dzur, ketidakpahaman
yang ma'dzur adalah satu di antara dua ini. Kalau enggak ini ya ini. Satu di antara dua. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Siapa yang tinggal jauh dari ulama. Insyaallah zaman sekarang apalagi di Indonesia ya, bisa dikatakan tidak ada. Kecuali mungkin daerah yang tidak tersentuh ulama. Kalau sekarang misalnya kalau yang banyak ini ya sekitar kalau Surabaya ini ya Ampel atau Pesawan Dresmo sana. Ya. Ampel ini banyak sudah hampir setiap RT atau RW itu ada ustadznya. Ya. Dresmo itu ulama, banyak orang alimnya. Ya. Di kota-kota juga banyak kan ustadz-ustadz. Terus kalau ada satu orang loh saya nggak paham, nggak paham, batal. Nggak ada yang namanya jahil ma'dzur di Surabaya, Jakarta, di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil, nggak ada. Ya. Jadi seperti itu. Man nasya'a, siapa yang tumbuh kembang ba'idan jauh anil ulama, dari ulama. Yang kedua, bodoh yang ma'dzur adalah man kana qariba ahdin bil Islam. Siapa yang qaribu ahd, baru-baru masuk di ajaran Islam. Orang mu'allaf. Mu'allaf itu baru masuk Islam hadirin. Kalau sudah lama 20 tahun, saya mu'allaf. Enggak mu'allaf. 20 tahun kok mu'allaf. Dia sudah muslim. Kalau masih baru seminggu itu mu'allaf, sebulan ya paling enggak itu masih mu'allaf. Ya. Orang mu'allaf baru masuk Islam, misalnya dia dari orang-orang jauh Eropa atau orang mana, baru masuk Islam, lalu pulang ke negaranya, dia nggak tahu apa-apa kecuali puasa gambarannya seperti ini, sholat gambarannya seperti ini. Nah itu namanya jahil ma'dzur. Banyak di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu orang-orang Badui itu yang baru masuk Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta para sahabat mengajarkan tentang Islam. Termasuk di Madinah waktu itu. Ya. Orang-orang Madinah itu masuk Islam, cuman jumlahnya nggak banyak. 10 sampai belasan. Lalu meminta sahabat, 2 orang sahabat untuk mengajarkan tentang Islam. Nah, itu cikal bakalnya kaum Ansor. Jadi barang siapa yang baru-baru atau masih baru masuk Islam dan tidak mengetahui hukum Islam, itu namanya jahil ma'dzur. Lalu kemudian wujub shaum Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Saya kemarin membahas tentang orang yang masuk Ramadan, mau puasa, tapi dia itu lupa niat dan hanya istihdhar, saya nanti ini kan puasa, jadi saya makan sahur. Itu kemarin saya bahas hadirin, itu bukan puasa wajib ya. Saya tekankan lagi, sudah saya jelaskan kemarin juga, bukan puasa wajib, tapi itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu wajib tabyid. Malam lafadz nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Kalau puasa sunnah dia lupa tabyid, lupa mengucapkan niatnya dan dia istihdhar nanti saya akan puasa dan dia itu makan sahur, maka kata Imam Romli cukup sunnah. Beda antara sunnah sama wajib. Kalau wajib nggak pakai tawar menawar. Kalau sunnah ini masih banyak akwal, banyak pendapat. Jadi seperti itu. Karena masih ada yang tanya kapan hari itu, jadi saya jelaskan lagi. Nah kemudian wujub shaum Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yajib shaum Ramadan bi ahadi umur khamsah. Wajib puasa bulan Ramadan itu dengan salah satu dari 5 perkara. 5 perkara. Kalau kita di sini enak, nunggu pengumuman pemerintah selesai.
paling ya nanti debat gitu aja. Terus pemerintah sudah ngomong begini, wah ini harusnya ini debat. Padahal apa yang disampaikan pemerintah ya selesai, itu nggak ada taan lagi, nggak ada khilaf atau pertentangan lagi. Nah, selesai. Salaf itu dulu santai. Para imam, para aulia, para ulama zaman dulu itu santai, duduk nunggu pengumuman pemerintah. Apakah ini malam 1 Ramadan atau masih bulan Sya'ban? Nanti kedengeran suaranya ada orang yang ngumumkan, atau suara midfa' mercon, atau apa namanya, Maryam, 2 Ramadan. Belanggur itu, Ramadan selesai. Niat nawaitu sama qadin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sanadillah taala. Malamnya terawih. Kalau sekarang ini pemerintah ribut, sudah pemerintah ngumumkan ya ikuti, selesai. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaidahnya mengatakan keputusan hakim atau pemerintah itu mengangkat khilaf, mengangkat pertentangan. Nah, kalau masalah hisab dan lain sebagainya itu ada pendapat. Ada pendapat. Sekarang diwajibkan puasa itu adalah dengan 5 perkara. Itsnan ala sabilil umum, 2 perkara itu secara umum. Secara umum. Ai tajiban alal jami'. Semua orang diwajibkan. Idza thabata dzalika 'indal qadhi, kalau itu sudah diputuskan oleh qadhi atau pemerintah. Sudah diputuskan pemerintah, selesai. Ya, termasuk puasa yang kemarin Asyura itu. Ya, kalau pemerintah memutuskan, selesai. Ya. Wa thalathatun, dan 3 perkara ala sabilil khusus, yaitu dengan cara khusus, bukan umum tapi khusus. Apa yang dimaksud khusus? Ala afradin makhsusin, ala afrad makhsusin, hanya untuk perorangan yang khusus. Kama sayati, dan insyaallah akan dijelaskan akan datang. Falladhi ala sabilil umum, dan yang masuk secara umum adalah bistikmali Sya'ban 30 yauman. Enggak usah nunggu pemerintah kalau seperti ini. Sya'ban 30 hari selesai. Di bulan Hijriyah itu enggak ada yang namanya 31 hari. Saya ngenteni 31. Loh enggak, itu Masehi. Kalau Hijriyah enggak ada. 29 kelihatan hilal enggak kelihatan. Ini hari 29. Misalnya sorenya ngelihat enggak ada hilal, enggak ada. Berarti selesaikan 30. Ada hilal, ya berarti besok puasa. Selesai. Ya. Berarti apa? Menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Dan secara umum yang kedua adalah biru'yatil hilal, dengan ru'yah atau melihat, bukan ruqyah ya. Bukan ruqyah, ruqyah itu ngobati. Tapi kalau ru'yah itu adalah melihat. Bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, bi syahadati adlin, dengan syahadat atau kesaksian adli syahadah, orang yang adil secara syahadah ataupun kesaksian. Adil menurut kesaksian. Adil ada 2, adil riwayah, adil syahadah. Adil riwayah persyaratannya lebih banyak. Adil syahadah persyaratannya lebih sedikit. Adil riwayah itu periwayat. Nah, gak asal-asalan. Kebanyakan itu di dalam ilmu hadis. Sedangkan adil syahadah ini yaitu kesaksian. Wala yushtaratu, catatan kaki dikatakan wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan untuk adil syahadat, orang yang adil dalam kesaksian,
adalah dengan keadilan yang batinah, yang batin. Artinya batin adalah allati yarja' fiha ila qaulil muzakkin, yang butuh orang melihat atau tahu keadaannya. Orang ini di rumahnya ya apa? Sholatnya bagaimana? Di rumahnya sholat enggak? Di rumahnya melakukan maksiat enggak? Atau kalau dia sendiri apa yang dia lakukan? Itu enggak perlu seperti itu. Itu batinah. Kalau zahirah cukup yang dilihat sama orang-orang itu dia tidak melakukan perbuatan fasik, selesai. Dia tidak maksiat, selesai. Nah, maka di sini dikatakan siapa itu orang yang adil menurut kesaksian atau adil secara kesaksian. Kesaksiannya diterima. Ini hadirin seperti orang jadi saksi kawin, saksi pernikahan. Gak ada yang tanya, paling takut KTP nih, KTP-nya ada. Seperti itu. Karena dilihat dia tidak melakukan kemaksiatan ketika itu. Makanya itu ada yang menjadi iskal itu kalau pernikahan dicampur laki perempuan. Otomatis ada dikatakan ikhtilat antara laki dan perempuan itu adalah kefasikan. Lu ngono, gulu jami'an astagfirullah, astagfirullah. Mari ditobati. Kalau dia enggak pergi, dia di situ tetap dan perempuan ada di situ, ikhtilat, tetap fasik. Ada yang mengatakan, lah nek kalau dihukumi fasik pernikahan itu enggak sah. Loh kenapa? Karena saksinya enggak adil. Makanya hati-hati. Ngono ya dilunggukno wedok lanang, enggak usah. Yang perempuan di rumah saja selesai, di dalam rumahnya. Nanti selesai akad, minta tanda tangan, suaminya antarkan itu tanda tangan. Langsung balik, ojo tanda tangan terus santai dhisik, ndak, langsung balik kekno surat iku mau. Karena itu kayak gitu-gitu tuh sudah mulai banyak. Makanya dijaga, itu sakral itu, sakral. Nah kesaksian itu, saksi-saksi yang seperti itu nggak perlu batinah, tapi itu cukup zahirah. Ya. Siapa itu? Huwallazi tatawaffar fihi syurutus syahadah, yang melengkapi atau memenuhi persyaratan kesaksian. Yang pertama, ini kesaksian seperti ini juga saksi nikah dan lain-lainnya ya. Yang pertama ayyakuna dzakaron, laki. Makanya perempuan nggak perlu. Laki. Yang kedua adalah hur, merdeka, bukan budak. Yang ketiga rasyid. Rasyid itu apa? Rasyid itu ndak grambyang apa golbing jadi wong. Golongan bingung. Dia itu jelas orangnya. Lalu kemudian apa? Dzu muru'ah, memiliki muru'ah. Muru'ah itu apa? Marwah. Nah, kalau bahasa kita itu marwah. Ya contohnya enggak marwah itu bagaimana? Orangnya hari-hari duduk di embong jalan, dolan gaplek, terus mari ngono dadi saksi. Ojo. Jangan, orang kayak gini nih kesaksiannya jangan diterima. Maaf. Loh Beb, ini orangnya orang soleh, muruahnya nggak ada, solehnya soleh, muruahnya nggak ada. Nggak setiap orang soleh itu bisa jadi saksi. Paham ya? Iki wali, loh wali. Ada wali majdub misalnya. Majdub, tahu majdub ya? Helap kalau bahasanya itu. Tidak dino saksi nggak sah kesaksiannya. Loh iki wali, masih wali. Kalau enggak rasyid, enggak punya muru'ah, selesai, jangan dijadikan wali. Hati-hati, jangan dijadikan apa? Saksi. Mentang-mentang wali majdub titik digadani saksi, enggak bisa. Ya. Lu kadang-kadang orang ini enggak masuk akal loh. Saya ini hadir. Waktu itu ada salah satunya yang hadir itu Ustadz Quraisy, ya, Al-Idrus. Masya Allah, orang alim, ustaz. Subhanallah kita hadir, ngeliat kok yang jadi wakil
untuk menikahkan itu orang yang dikenal majedub. Majedub Gerambiang ya, majedub Helap ya. Itu menikahkan, ya gak sah sebenarnya itu. Gak sah. Ya gak jadi. Gak karuan kabeh sekarang ini. Ya akhi, wali majedub. Ini wali ya. Saya nggak ngomong orang-orang wali wis gede loh makomnya ini. Wali Allah. Doa mustajab, dadekno saksi, dadekno wali. Nggak perlu. Ini syariat ini sekarang masalahnya. Jadi harus hati-hati kita ini ya. Hati-hati. Lalu kemudian dzumur'a yaqdha, orangnya jeli. Jeli, yaqdha itu artinya terjaga, jeli. Natiqan, bisa bicara. Sami'an, bisa mendengarkan. Basiran, bisa melihat. Apalagi bulan Ramadan. Masalah ru'yah, enggak iso delok moro-moro mimpi, enggak asal terima. Enggak asal, harus lihat. Walam yartakib kabirah, dan tidak melakukan dosa besar. Nanti ada perbedaan pendapat ulama tentang dosa besar. Yang paling ekstrim adalah mengatakan semua dosa adalah besar. Ada ulama yang gitu. Loh, kenapa kok mengatakan seperti itu? Karena kita tahu berdosanya itu sama siapa? Sama Allah. Gak ada yang kecil. Kalau sama Allah besar semuanya urusannya. Nah, ada yang mengatakan dosa besar itu yang tertulis dalam Al-Quran. Apapun yang tertulis dalam Al-Quran itu namanya dosa besar. Nah, terus ada yang mengatakan bahwasanya dosa besar ini ada pembagian-pembagiannya lah. Ya. Ada pembagian-pembagiannya. Nah, kalau dosa kecil itu namanya lamam. Perbedaannya dosa besar itu perlu tobat. Kalau dosa kecil itu bukan tobat, kita beramal soleh itu dosa kecil ya, itu hilang. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, kata Rasulullah. Ikuti yang sayyi'at itu dosa-dosa kecil. Hasanah dengan sebuah perbuatan baik-baik, kita sholat itu dosa yang katanya luntur, sudu dosa itu luntur dan sebagainya, itu dosa kecil hadirin. Kalau dosa besar perlu tobat. Perlu tobat. Allah yatub alaina wa alaikum. Mudah-mudahan tobat-tobat kita diterima Allah. Walam yusirra ala saghira, dan tidak berulang-ulang terus melakukan dosa kecil. Ada orang dosa kecil itu jadi kebiasaan sudah. Dosa kecil jadi kebiasaan. Contohnya apa? Posake. Banyak, termasuk duduk maaf ya, tekroan. Karena ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Gak ono sing ngomong sunnah itu gak ono, gak ada. Makruh itu kalau dikejarkan lihat makruhnya tahrim apa bukan? Makruh tahrim itu mendekati haram, bisa dosa. Tapi kalau melakukan terus itu bisa menjadi, ya kalau kita kan sudah jadi umum. Tapi kalau di daerah-daerah Hadramaut misalnya, atau daerah Mauritania, Sengkiti dan lain sebagainya, itu hal yang gak wajar. Melakukan itu bisa menyebabkan sifat adil dalam kesaksiannya gugur kalau sering terus-menerus melakukan itu, atau yang lain-lain lah yang dianggap itu dosa kecil. Au asarra ala saghira wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, atau dia melakukan perbuatan dosa kecil, sering melakukan dosa kecil atau terus-menerus melakukan dosa kecil, wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, dan ketaatannya itu mengalahkan kemaksiatannya. Itu termasuk menggugurkan kesaksian ya, keadilan daripada keadilan seseorang dalam bersaksi. Oh, luar biasa, taatnya luar biasa, tapi tetap itu bisa menggugurkan kesaksian tanpa menyebut siapapun dia.
Tapi tetap kita harus husnudzon. Ada kisah-kisahnya orang-orang yang memang melakukan perbuatan seperti itu tapi luar biasa, alim dan lain sebagainya. Ya. Apalagi ulama-ulama yang ada zaman sekarang ini seharusnya nyetet kadang-kadang sampai 5 bungkus sadina. Ya apa itu? Tapi yang ngajarnya berjam-jam, sholat sunnahnya banyak, cangkruknya nggak ono. Ya itulah. Wa makna ala sabilil umum, maksud daripada secara umum adalah yajibu shaumu ala jami' ahli tilkal baldah. Wajib untuk seluruh rakyat atau seluruh orang yang ada di tempat tersebut, wa man wafaqahum fil matla', dan bagi orang yang sesuai matla'nya. Apa matla' itu? Matla' itu tulu' syams wa ghurubiha. Jamnya atau waktunya terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu sama. Itu berarti matla'nya sama. Saya kasih contoh Surabaya, Sidoarjo, Gerbang Kertosusilo. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Waru, Lamongan, Mojokerto. Itu sholatnya waktunya sama enggak? Terbitnya mataharinya sama enggak? Sama, mungkin beda-beda cuma 1 menit ya selesai. Itu namanya satu matla. Surabaya sama Jakarta beda apa enggak? Beda. Itu bisa bedanya berapa? 10 sampai 15 menit. Ya, berarti beda. Lu beda matla, nanti yang lihat sana sama sini bagaimana? Nah, sekarang pemerintahnya satu, hakimnya satu. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang. Ya, beda. Di Jakarta nggak kelihatan. Kapan hari di Aceh kelihatan, Surabaya nggak kelihatan. Tapi pemerintah mengatakan puasa. Ya sudah, mau nggak mau. Paham ya? Nah, itu. Kalau misalnya negara kita ini, misalnya atau satu negara itu, jangan negara kita, insya Allah mudah-mudahan satu kesatuan terus. Kalau misalnya negara adalah negara itu syarikat, misalnya kayak di negara serikat lah ya. Setiap daerah itu ada pemimpinnya satu-satu, dan setiap daerah itu memiliki perbedaan matlak, maka selesai. Puasanya itu menurut daerah masing-masing. Seperti misalnya di Hadramut sama di Mekah masih satu matlak itu kelihatannya. Nah, misalnya di Hijaz atau di Mekah sama di Qatar, atau di Emirat. Itu sudah beda itu. Maka kalau Mekah puasa, ya Emirat belum tentu puasa. Atau bahkan di daerah Mekah saja, Mekah sama Hijaz sama Najd, Mekah sama Riyadh. Nah, itu kalau beda matlak, kalau ini puasa belum tentu ini puasa. Indah Al-Imam Nawawi, itu menurut Al-Imam Nawawi. Dan menurut Al-Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, wajib setiap tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut sejauh masafatul qasr, jarak qasar. Berapa? 82 km. Kalau sudah 82 km ya selesai. Ini puasa ya puasa. Ini puasa juga ini puasa. Selama kalau pemerintahnya Surabaya misalnya, kita di Malang bagaimana? Kalau Malang misalnya apa namanya masafatul qasr pas gitu, selesai. Ya Malang ikut Surabaya puasanya. Wahakala. Lalu kemudian ada sabilul khusus, dengan cara yang khusus ada 3. Kalau tadi itu 30 hari bulan Sya'ban lalu melihat hilal. Kalau yang sabilul khusus ada 3. Yang pertama biru'yatil hilal ala haqqi man ra'ahu walau kana fasiqan. Wa in kana fasik. Dia fasik, syahadatnya, kesaksiannya enggak diterima. Tapi dia itu melihat hilal, ngomong sama orang enggak diterima. Loh bagaimana? Untuk orang fasik tersebut, walaupun dia fasik puasa untuk orang itu saja.
Yang lain karena kesaksiannya nggak diterima ya selesai. Yang lain nggak puasa nggak masalah. Yang kedua adalah bil ikhbar bi ru'yatil hilal, dengan mendapatkan kabar. Kabar, termasuk kabar itu ya radio itu rek. Yang di radio dengan bahwasanya sekarang adalah bulan itu ikhbar namanya. Tapi dikabarkan dengan melihat hilal. Fihi tafsil, ada tafsilnya, ada perbedaannya. Ada detailnya. Idza kana al-mukhbiran mawthuqan, kalau yang mengabarkan adalah orang yang bisa dipercaya. Thiqah, yang bisa dipercaya, wajib shaum, maka wajib puasa. Orangnya enggak pernah softo atau bercandanya bully, prank, enggak pernah. Dia itu orangnya tenang. Kalau guyon ya guyon-guyon biasa. Lalu kemudian ngabarkan bahwasanya ini tadi ada hilal. Saya ngelihat hilal atau saya melihat ada hilal gini. Oh, ini orangnya thiqah, bisa dipercaya. Wajib bagi dia yang mendengarkan puasa. Kalau bisa sawaun auqa'a fil qalb sidquhu amla, walaupun misalnya ucapannya itu bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya. Tapi kalau orang ini adalah orang thiqah, jujur, maka selesai. Wa amma idza ghairu mawthuq, kalau orangnya ini enggak bisa dipercaya. Atau udah undi kadang iki enggak iso dipercaya, ya kadang iso, kadang enggak iso, kayak gitu. Fala yajibu shaum, maka tidak wajib puasa bagi orang yang mendengarkan ucapan dia atau kabar dia. Illa idza waqa'a fil qalb sidquhu, kecuali kalau dia ini yang dikabari ini oleh orang yang enggak bisa dipegang omongannya itu, tapi ketika dia ngomong, saya kok percaya, yakin saya, benar, mungkin benar. Nah, kalau seperti itu boleh bagi dia untuk berpuasa. Wahakala. Yang ketiga adalah disangka atau prasangkaan bahwasanya ini masuk bulan Ramadan. Nah, dengan ijtihad, yaitu dengan berusaha. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan diberikan taufik untuk beramal dengan ilmu-ilmu yang kita amalkan, dan ditulis kita taubat dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala musibah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, seluruh orang-orang yang kita kasihi, guru-guru kita dan santri jamaah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa qarabatin lana fi dinina ma ahlal kudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan
وارزق الغل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون واقض عنا ربنا كل الديون من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تص الصحب والحمد للإله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد apa ini? Mana ndak hobi. السلام ورحمة الله صباح النور والسرور خير ما شاء الله جزاكم الله خير خير apa tadi iya habis soalnya nggak ada kayak